Selamat pagi Bu Koma. Selamat pagi Pak Dewa. Eh, Gimana nih kabarnya Bu Koma? Saya baik-baik saja Pak Dewa. Bagaimana dengan Pak Dewa? Saya juga baik saja Bu Koma. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bu Koma ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan coaching kita hari ini. Kurs dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuncinya. Nah jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachnya, di antaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Pak Dewa. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Dewa. Baik, Bu Ma. Pertanyaan kedua nih, Bu Ma. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu Ma? Nah, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Ma. Kemudian terakhir ya, Bu Ma ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu Mang ya. Eh, Praobservasinya kali ini. Silakan Bu Mang melakukan coaching terhadap kunci. Terima kasih banyak Pak Dewa atas observasinya. Baik Bu Mang, terima kasih. Sama. Selamat pagi Bu Erlin. Selamat pagi juga Bu Man. Gimana nih kabarnya Bu Erlin? Saya baik-baik saja Bu Man. Bu Man sendiri gimana kabarnya? Ya saya juga baik-baik saja. Nah dengar-dengar Bu Erlin ada yang mau disampaikan katanya ya. Nah bisa diceritakan begitu Bu Erlin? Iya Bu Man, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Man. Bu Erlin, kita akan ngobrol-ngobrol santai sebentar. Nah, berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Erlin? Begini Bu Man, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Bu Man, saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi dan lagi. Padahal kita ketahui bersama ya teman, perkembangan zaman semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah kita tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu Ma. Oh, seperti itu ya Bu Erlin. Kalau saya boleh garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Erlin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu Erlin ya? Ya betul sekali Bu Ma, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja, itu Bu Ma. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Erlin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Nah, Oke, jadi yang Bu Erlin harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Erlin dapatkan? saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, nah dari yang Ibu Erlin baru sampaikan, nah tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu Erlin, dan itu berada di level 10.
Nah, kira-kira di sekolah Bu Elin ini sekarang ini berada di level berapa nih Bu Elin? Sepertinya masih berada di level 5 Bu Mang. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang belum pasti dalam menggunakan IT. Paling hanya mengoperasikan Microsoft Word, Excel atau browsing Google. Iya, baiklah Bu Elin. Nah, berarti di level 5 di kondisi sekarang ini. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Elin? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 9 Bu Mang. Karena ada guru-guru yang belum fasih dalam menggunakan IT. Iya. Nah, oke, dari level 5 ke level 9 ya Bu Elin. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Elin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu Mang, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru-guru secara face to face dan secara bergantian. Nah, baiklah Bu Elin. Nah, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Elin terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Nah, berarti Bu Elin ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira bagi Bu Elin yang mana nih lebih cepat bisa direalisasikan? Menurut saya sepertinya yang mentoring ya benar. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu kepersiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring benar. Oke, mentoring ya Bu Elin. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Elin ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Ada sih Bu Mang. Nah, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, seperti guru yang sebagai operator di sekolah, yaitu Pak Guru Sutanto, dia sudah fasih dalam IT. Nah, berarti Bu Elin ingin dapat mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Elin ya. Nah, saya akan coba dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Elin mau direalisasikan mentoringnya? Secepatnya ya Bu Mang, kira-kira minggu depan lah saya akan melakukan mentoring. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Elin, bagus sekali ya. Nah, kira-kira Bu Elin dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Elin dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran, yaitu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan kepala sekolah, rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT atau pemanfaatan media pembelajaran secara berkolaborasi. Nah, baiklah Bu Elin, berarti Bu Elin sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Baik Bu Elin, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Elin ya setelah melakukan mentoring ini, dan untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Elin. Semoga rencana Bu Elin untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan sejawat berjalan dengan baik. Iya Bu Mang, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan ini kisah saya. Ya mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Nah, sama-sama Bu Elin. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu Elin. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Nah, oke. Itu saja ya Bu Elin. Siap Bu Mang. Selamat pagi Bu Kemang. Selamat pagi Pak Dewa. Bu Kemang tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Elin. Nah, sebelum
penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu Mang. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Mang lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Mang, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Erlin dan Bu Komang sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Serta Bu Mang juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erlin sehingga Bu Erlin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Komang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya Pak Dewa, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu Mang ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu Mang, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Siap Pak Dewa, terima kasih banyak atas observasinya. Sama-sama Bu Mang. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Bu Erlin. Gimana kabarnya Pak Dewa? Saya baik-baik saja Bu. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Saya juga baik-baik saja Pak Dewa. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ini sama Pak Dewa. Pertama-tama saya akan mendiskusikan pada Pak Dewa pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan materi kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pemitaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Dewa adalah kompetensi apa yang akan Pak Dewa kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Erlin. Baik Pak Dewa. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak Dewa, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Dewa dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak Dewa praobservasinya kali ini. Silahkan nanti Pak Dewa melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih Bu Erlin atas kesempatannya. Selamat siang Bu Komang. Selamat siang Pak Dewa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Dewa? Saya juga baik-baik saja. Dengar-dengar katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu ya? Iya nih Pak Dewa, saya memiliki permasalahan sedikit nih Pak Dewa, yaitu tentang kemarin yang akan dapat pembelajaran nih di program pendidikan guru penggerak. Di sana saya dapatkan banyak sekali pembelajaran, terutama nih Pak Dewa. Yang kemarin yang dapatkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi itu saya terapkan di sekolah pada anak-anak saya, tetapi hasilnya
pemahaman anak saya kurang bagus dan juga keaktifan siswa juga belum meningkat seperti itu Pak Dewo. Oke, Bu Kemang. Nah, kalau begitu mohon maaf ya. Saya hanya memiliki waktu 15 sampai 20 menit. Iya Pak Dewo. Silakan nanti Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan saja ke dia. Iya Pak Dewo. Saya inginkan bahwa keinginan saya adalah mendapat anak-anak itu memiliki pemahaman tentang pemahaman materi yang bagus dan juga anak-anak itu menjadi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran seperti itu Pak Dewo. Ya Bu, sebenarnya yang menjadi permasalahan Ibu apa sih yang sehingga nanti akan timbul ide yang baru? Permasalahan yang saya alami di sini adalah seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pemahaman anak itu kurang baik dan juga keaktifan siswa juga kurang baik. Padahal saya sudah menerapkan atau sudah yang pertama saya sudah melihat kebutuhan siswa yaitu dengan jalan memberikan tes wawancara ataupun angket. Saya juga menanyakan kepada teman-teman guru tentang bagaimana karakter ini ataupun kompetensi anak tersebut seperti itu Pak Dewo. Oh, seperti Nike. Kalau seperti Nike bisa yang garis bawahi Bu ya. Ibu ingin meningkatkan pemahaman materi dan keaktifan siswa nih Bu. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu? Yang ingin saya capai adalah peningkatan kemampuan anak-anak dan juga keaktifan siswa Pak Dewo. Luar biasa Ibu. Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, seandainya di level idenya kalau saya itu anggap 10 dari angka 1 sampai 10, sekarang Ibu berada di level berapa Bu? Kalau yang karena berdasarkan dari hasil yang sudah saya dapatkan yaitu pertama keaktifan siswa juga meningkat, terus pemahaman materi pada saat pembelajaran juga belum meningkat seperti itu. Mungkin saya masih berada di level 6 Pak Dewi. Baik, kalau sekarang Ibu merasa masih di angka 6, kira-kira Ibu akan menaikkan ke angka berapa Bu? Kalau tiang sih maunya menaikkan ke angka 9 karena kalau kita tidak mungkin kan kita menaikkan ke angka 10 ya, terlalu sempurna sekali rasanya. Saya akan menaikkan ke angka 9 dulu seperti itu Pak Ibu. Kira-kira usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan agar mencapai angka 9 tersebut? Begini Pak Ibu ya, seperti yang kita ketahui secara keseharian kita kan tidak bisa melakukan sesuatu itu hanya 1 kali 2 kali seperti itu Pak Ibu ya. Nah di sini pula dalam pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi saya akan lakukan secara terus-menerus artinya berkali-kali sehingga pemahaman anak juga tentang pembelajaran ini akan meningkat seperti itu Pak Ibu. Benar Ibu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak Ibu. Strategi yang akan saya lakukan selain dari apa yang saya katakan tadi bahwa saya akan melakukan secara berkali-kali akan menjadikan sebuah kebiasaan itu. Nah, strategi yang lain yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya bisa mengemas media pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak Pak Dewo. Oke, tentu. Kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut Bu, apakah perlu dukungan dari orang lain? Kalau memang perlu dukungan, siapa yang kira-kira itu libatkan? Baiklah Pak Dewo. Sudah pasti ya karena kita ini adalah di sekolah, kita merupakan sebuah organisasi, kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri-sendiri seperti itu Pak Dewo. Sudah pasti kita melakukan dengan jalan berkolaborasi. Yang pertama saya akan mohon doa restu, saya akan mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah bahwa saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin saya juga akan memberikan pemahaman juga kepada rekan-rekan sejawat dan saya mohonkan mungkin kepada Pak Kepala Sekolah agar mau mengobservasi pada saat saya pembelajaran itu sebagai umpan balik saya nantinya ke depannya. Dan juga rekan sejawat juga saya akan libatkan, akan kita berkolaborasi dan tidak kalah pentingnya lagi adalah dengan anak-anak. Di sini dengan anak-anak saya akan libatkan anak-anak nantinya. Seperti
seperti itu Pak Dewo. Ini luar biasa Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan akan Ibu laksanakan nih? Mungkin yang akan laksanakan segera mungkin, karena ini adalah saya anggap atau saya kira pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus diterapkan di sekolah, mengingat dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita itu mengutamakan, kita sebagai guru itu adalah mengutamakan kebutuhan murid, seperti itu Pak Dewo. Iya. Dari percakapan yang tadi, kira-kira yang menjadi harapan Ibu ke depannya nanti Bu? Ya, terima kasih juga Pak Dewo. Harapan saya yang nantinya adalah setelah saya melakukan setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, dengan perencanaan yang bagus, dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, saya menginginkan nantinya bahwa peningkatan keaktifan siswa kita akan lebih meningkat dan pemahaman tentang materi juga akan lebih meningkat. Nah, sehingga di sekolah kami ini nantinya akan mampu menciptakan anak-anak yang cerdas dan berkarakter, seperti itu Pak Dewo. Baik, luar biasa sekali Bu Komang ya. Karena waktu nih Bu Komang, waktu kan cuma beberapa, jadi udah habis. Pertemuan ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Nanti saya tunggu nih cerita-cerita dari Ibu Komang selanjutnya. Terima kasih Pak Dewo atas waktunya. Terima kasih juga Pak Dewo sudah mau membimbing saya sehingga potensi yang ada di dalam diri saya menjadi tergali lah, seperti itu Pak Dewo. Terima kasih banyak Pak Dewo. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bu Komang. Selamat siang Pak Dewo. Selamat siang Bu Erlin. Pak Dewo tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Komang. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak Dewo. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dewo lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Erlin, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur citra, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Dewo, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Pak Dewo dengan Bu Komang sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, serta Pak Dewo juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Komang, sehingga Pak Dewo bisa menemukan solusi dari Bu Komang bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Dewo, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Nah itu ya Pak Dewo, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Dewo. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Siap Bu, terima kasih banyak atas observasinya. Sama-sama Pak Dewo. Selamat pagi Bu Erlin. Selamat pagi Bu Ma. Gimana kabarnya Bu Erlin? Saya baik-baik saja Bu Ma. Bu Ma sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik-baik saja Bu Erlin. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Erlin. Pertama-tama saya akan mendiskusikan baik Bu pada coaching kita hari ini. Coach dan Kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah,
Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Umang, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu Elin, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Umang. Ya, terakhir ya Bu. Terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu Ma. Baik, demikian dulu ya Bu. Praobservasinya kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Ma atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Elin. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Bu Erlin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Maaf mengganggu Bu Erlin. Oh, sama sekali tidak mengganggu Pak Dewa. Tadi Pak Dewa sempat mencari saya ke kantor, makanya ada hal yang mengganjal di hati Pak Dewa dan ingin berbagi cerita dengan saya. Iya, betul Bu. Apa nih yang ingin dibicarakan Pak Dewa? Begini Bu Erlin, ada masalah. Satu murid di kelas saya yang sering tidak membuat tugas. Alasannya berbeda-beda. Lupalah, kadang bukunya kelupaan di rumah dan lain-lain Bu. Banyak sekali alasannya Bu. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu murid yang sering tidak membuat tugas dengan alasan yang berbeda. Seperti itu kan Pak Dewa? Ya, betul Bu. Betul sekali. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Dewa dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut Bu Erlin. Saya ingin membantu bagaimana murid tersebut tidak mengulangi perbuatannya, yaitu mengerjakan tugas Bu. Oke Pak Dewa, Pak Dewa sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu murid tersebut? Saya sudah sering sekali menasihati secara langsung Bu. Kemudian konsultasi murid tersebut. Dari hasil konsultasi murid tersebut ternyata hanya tinggal bersama neneknya dan ada orang tuanya bekerja ke Denpasar ataupun bekerja musiman cengkeh. Nah, dari nasihat yang Pak Dewa berikan dan konsultasi yang Pak Dewa lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Pak Dewa dalam pencapaian tujuan? Dengan kondisi yang lihat tadi Bu, menurut saya masih di posisi 5 Bu. Oh, Pak Dewa masih di posisi 5. Pak Dewa paling tidak ingin di posisi berapa? Saya sih idealnya sebagai guru, saya menginginkan anak saya yang terbaik yaitu di posisi angka 9 Bu. Apa yang bisa nantinya di angka 9 itu mudah-mudahan dia mencapai Bu. Untuk mencapai posisi angka 9, apa yang bisa Pak Dewa lakukan untuk membantu murid tersebut mencapai angka 9? Sebenarnya itu yang sekarang saya menjadi pikiran. Apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana untuk membantu murid saya agar mau dan semangat mengerjakan tugas Bu. Baik Pak Dewa. Nah, dari pengalaman Pak Dewa nih, apa strategi yang Pak Dewa bisa lakukan untuk itu? Mungkin dengan sebuah pendekatan ada ruang tersendiri untuk saya dan murid mengobrol, kemudian untuk kita sharing, berbagi cerita dari hati ke hati, mungkin juga berbentuk membantu murid untuk mencari jalan keluar, atau bentuk ngobrol santai dengan menerapkan segitiga restitusi dan mengajak siswa untuk meningkatkan kesepakatan kelas
yang sudah disepakati bersama, Bu. Nah, dari dua hal ngobrol santai dalam hal santai atau ngobrol mencari solusi tadi dengan melakukan segitiga restitusi ya Pak Dewo, yang Pak Dewo bilang, kira-kira yang bisa dilakukan Pak Dewo yang mana? Gini Bu, keduanya bisa ya dilakukan. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktunya saja. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi. Baik Pak Dewo, nah yang mana yang mungkin bisa Pak Dewo lakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling bisa saya lakukan yaitu mengobrol santai dengan murid dengan menerapkan segitiga restitusi dan mengingatkan kepada murid tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati, Bu. Nah, siapa yang akan Pak Dewo libatkan untuk melakukan hal tersebut? Saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, agar mereka bisa berkontribusi juga untuk memberikan solusi dan dari permasalahan yang saya alami ini, Bu. Adakah bentuk kontribusi dari rekan sejawat dan kepala sekolah ada, Pak Dewo, dan apa itu? Ada, Bu. Seperti kepala sekolah, saya memanggil pribadi anak tersebut dan mengajak anak tersebut mengobrol di ruangannya serta mendatangi rumahnya langsung untuk membuktikan apakah benar anak tersebut tinggal hanya dengan neneknya saja. Dari observasi tersebut bahwa memang benar anak tersebut hanya tinggal bersama neneknya saja di rumah. Wah, bagus sekali ya Pak Dewo ya. Di sini ada kolaborasi antara Pak Dewo dengan kepala sekolah. Begitu kan Pak Dewo nggih? Betul sekali, Bu Erlin. Nah, tadi Pak Dewo menyebutkan akan mengajak murid ngobrol santai dengan menerapkan segitiga restitusi dan menanyakan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Berarti Pak Dewo sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan hal ini. Betul, Bu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Dewo menindaklanjuti hal tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Saya akan melakukan hal tersebut. Mungkin akan saya lakukan pada saat jam istirahat. Karena bagi saya semakin cepat diatasi, semakin cepat pula masalah ini terselesaikan. Betul sekali Pak Dewo. Supaya masalah segera bisa terselesaikan. Apa yang Pak Dewo dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya saya bingung sekali, Bu. Namun sekarang saya jadi punya gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih, Bu Erin. Sama-sama Pak Dewo. Di sini saya hanya memfasilitasi Pak Dewo saja. Sebenarnya Pak Dewo sendiri yang sudah menemukan jawabannya secara tidak langsung. Baik Pak Dewo, kita akan membicarakan masalah itu nanti setelah Pak Dewo ngobrol bersama murid tersebut. Sukses selalu ya Pak Dewo. Ya Bu Erlin, semoga apa yang menjadi harapan saya bisa terwujud. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Erlin. Sama-sama Pak Dewo. Selamat pagi Bu Erlin. Selamat pagi juga Bu Mang. Bu Erlin tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dewo. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang Bu Erlin lakukan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Erlin lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Pak dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan hal tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Erlin. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Erlin dan Pak Dewo sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, serta Bu Erlin juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dewo sehingga Pak Dewo bisa menemukan solusi. Nah, dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Erlin ya. Kompetensi apakah yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Baik Bu Mang, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu
lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu, Bu Mang. Nah, itu ya Bu Elin. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Elin. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat Bu Elin. Siap, Bu Mang. Terima kasih banyak observasinya. Sama-sama Bu Elin.